Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih awam, yang masih baru-baru saja kena asam lambung Kertanseti ini, yang khususnya yang kronis ya. Yang kronis itu biasanya lebih lama, bisa berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun lebih ya, sampai bertahun-tahun itu bisa, tergantung orangnya ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat, saya juga selalu sehat. Kita sama-sama saling berjuang ya untuk menuju ke sembuh total seperti dulu, seperti sedia kala ya. Amin. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin dukung channel ini, yang belum dukung, silahkan dukung dengan cara subscribe di bawah ini. Subscribe itu cuma 1 kali, tinggal klik cuma 1 kali udah, dan itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini untuk berkembang lebih baik lagi, untuk memotivasi teman-teman semuanya ya. Jadi kita itu sama-sama saling belajar bagaimana asam lambung Kertanseti ini ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin bahas sedikit tentang masalah sensasi ya, seperti biasa, karena ini channel asam lambung dan anxiety. Pokoknya semuanya yang saya tahu, yang saya alami, yang pernah saya rasakan, saya ceritakan semuanya dan bagaimana solusinya, gitu ya yang saya lakukan. Oke, jadi kali ini ada teman kita yang minta, Mas tolong buat video tentang ini. Nah ini ya, tidak saya sebut namanya, tapi ini ya chatnya ya, ini dari komentar ya, tolong Mas buat video sensasi perut bagian atas kanan dan kiri ya. Sensasi ini buat aku selalu bikin cemas. Jadi gini, untuk sensasi perut atas kanan atau kiri, kalau biasanya sakit lambung biasanya kan identik di kiri, tapi belum tentu. Yang saya alami selama saya sakit asam ini ya, saya itu ada juga sensasi di perut sebelah kanan, entah itu panas, entah itu rasanya itu kayak ganjel, kayak nggak nyaman. Di kanan itu saya pernah, tapi saya identik di kiri, lebih sering di kiri gitu ya, lebih sering di kiri. Yang kanan saya nggak begitu. Waktu dulu pas parah-parahnya itu ya agak sering sih, tapi lebih sering yang kiri, apalagi tengah ya, pas ulu hati itu, di bawah ulu hati itu saya pasti ngerasain ya. Pokoknya antara tengah ya, ini perut yang bagian atas ya, yang tengah terus dan kiri itu saya sering banget. Yang kanan itu nggak sesering yang tengah dan yang kiri ya. Jadi itu kenapa ya, memang itu kan area ya, di kanan pun itu juga area, itu ada apa itu, hati ya, ada hati, itu kan juga termasuk sistem pencernaan juga ya, hati, terus lambung ya, terus batu empedu ya, itu kan dalam satu kesatuan gitu ya. Dan mungkin kalian yang masih awam itu takut ya, saya dulu juga sama, takut. Saya belum tahu sensasi ini, saya kira itu liver atau apa, saya takut ya, takut sampai pokoknya teriang-yang terus ya, teriang-yang terus. Dan saya itu selalu bertanya-tanya apalagi di Mbak Google ya, saya selalu bertanya, sakit di area perut atas kanan ya, yang keluar itu bisa jadi batu empedu, bisa jadi liver ya, atau hepatitis ya, hepatitis A, hepatitis B. Terus saya lihat hepatitis A itu apa, wah malah pikiran tambah nggak karuan. Tapi gini ya, ini memang sensasinya dari sensasi asam lambung ada yang di kanan ya, yang di kanan. Kalau di kiri sih saya rasa memang itu bagian dari lambung ya, itu posisi di lambung itu di ulu hati dan di bagian kiri ulu hati ya. Pokoknya di bagian kiri itu bagian lambung gitu ya. Untuk perut bagian atas itu yang kanan ya, yang kanan gini ya, kanan gini. Kalau kiri kan sini, kalau saya kiri sini, pokoknya kiri di bagian lambung. Kalau yang kanan
di bagian liver atau apa itu hati ya. Jadi memang itu memang satu kesatuan. Jadi kalau organ pencernaan kita ada yang sakit satu, pasti semuanya merasakan dampaknya, bener nggak? Soalnya dia itu satu kesatuan ya, nggak mungkin dia misah-misah sendiri, jalannya sendiri, itu enggak ya, karena juga bukan cuma area pencernaan, yang lain pun juga ikut kena apa itu sensasinya. Dia itu bisa apa itu seperti dada berdebar ya. Nah seperti itu bisa muncul karena itu berdekatan ya, berdekatan. Dan sebenarnya semua organ itu sebenarnya ya saling berhubungan ya, saling berhubungan. Apalagi kalau perut bagian atas kanan dan kiri itu kan pasti berhubungan ya, karena dia itu satu kesatuan atau dia itu sistem pencernaan ya. Jadi itu ya, dan bikin cemas, dan selalu bikin cemas. Nah ini saya juga sama begitu dulu, waktu saya masih parah-parahnya ya, saya itu takut, saya bingung, udah ke dokter, udah kemanapun itu masih sama saja ya. Terus ya saya terpaksa nyari-nyari ke Google, itu ini apa sih, penyakit apa sih yang muncul, malah seperti liver, jantung ya. Pokoknya kalau kalian searching di Google itu jangan searching tentang sensasinya, searching tentang, pastikan dulu, tapi pastikan dulu itu asam lambung atau bukan. Dengan kalian lihat di channel YouTube, lihat channel YouTube saya atau yang lainnya itu nggak apa-apa, kalian pastikan dulu kalau itu benar-benar asam lambung, atau bisa ke dokter dicek aja. Kalau perlu bisa endoskopi ya, itu lebih bagus, lebih tahu. Jadi endoskopi itu bukan apa ya, bukan dimasukin, dilihat terus dikasih obat itu langsung sembuh, bukan. Jadi endoskopi itu untuk melihat isi dalamnya itu kayak gimana, nanti akibatnya apa, itu penyebabnya itu dari apa dari bakteri, apa dari apa, nanti dokternya bisa menyimpulkan diri dan dia ngasih resep. Nah, dan resep itu bukan cuma minum habis terus bisa sembuh atau tidak, itu juga apa itu terapi ya, terapi. Jadi penyakit ini memang gimana ya, menurut saya yang sudah itu ya memang susah, tapi memang itu nggak berbahaya, cuma susah ya, sembuhnya itu susah ya. Ada juga yang cepat, ada, tapi tergantung orangnya sih ya. Kalau misal dia itu kasih obat sampai berapa bulan itu udah sembuh ya syukur ya. Tapi kalau seperti saya pun saya pakai obat dokter, tapi saya memang belum sempat endoskopi sih ya. Saya minum obat dokter terapi baru 1 minggu saja sudah tambah nggak karuan, karena saya mungkin obatnya itu apa itu, lambung saya masih sensitifnya, jadinya kasih obat itu langsung nggak karuan ya. Kasih obat apapun ya gitu rasanya. Dan untuk cemas untuk sensasi perut bagian kanan dan kiri, apalagi tengah, yang rasanya kayak apapun saya pernah ngerasain ya, dan itu yang saya rasain itu komplit dan 24 jam tidak ada henti-hentinya ya. Kadang berhenti sejenak, tapi nanti gitu lagi. Nggak kerasanya itu kalau tidur ya. Kalau saya tidur saya nggak kerasa ya, karena nggak sadar ya, karena nggak sadar. Terus saya bangun itu nggak sakit perut ya, perut nggak sakit, nggak ganjel, nggak panas, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah 30 menit saya duduk itu ngerasain lagi, sampai nanti malam lagi gitu terus tiap hari saya ya. Jadi saya nggak kaget. Masalah solusi untuk perut sensasi ini itu tergantung makanan kalian juga berpengaruh, pola pikir juga berpengaruh, pola hidup juga berpengaruh, apalagi merokok ya, terus makan yang pedas, asam, santan ya. Jadi itu semua harus memang kita hindari dulu ya, di stop. Masalah makanan yang berminyak, yang digoreng itu juga berpengaruh sekali ya.
Ini mungkin kalian tidak semuanya tahu kalau makanannya digoreng itu sebenarnya berpengaruh ke lambung kita yang mungkin lagi ada peradangan atau lagi ada sariawan ya, begitu ya. Jadi solusinya ya jangan, ya hindari itu dulu, hindari minumnya air putih hangat terus terapi obat ya. Kalian olahraga, berjemur itu penting sekali, jangan merokok ya. Terus apalagi ya, untuk masalah tidur ya, untuk masalah tidur tuh harus cukup ya, olahraga, berjemur, makan yang pantangan dihindari, stop dulu. Apalagi yang digoreng itu ya, yang makanan yang digoreng itu jangan dulu kalau bisa. Kalau bisa sih makan dikit-dikit aja tapi kalau bisa jangan dulu sampai perutnya nanti enakan ya. Ya memang susah untuk mantang itu semua, itu susah. Dan memang penyakit ini tuh begitu ya. Jadi saya nggak kaget kalau ada yang gini, nggak kaget. Mungkin saya ada beberapa yang saya tidak ngerasain ya, mungkin ada beberapa. Tapi kebanyakan sih saya ngerasain ya. Dan mungkin waktu itu saking banyaknya saya sampai lupa ya yang saya rasain itu apa saja. Saya ingatnya itu kalau teman-teman ada yang komen atau WA, Mas saya ngerasain ini. Oh iya, saya baru keingat. Nah itu keingatnya saya, oh baru keingat saya pernah ngerasain seperti ini. Kalau saya langsung jelasin ngomong gini sensasinya apa saja, saya lupa ya, karena banyak sekali. Kalau ada apa itu gambarnya mungkin saya, oh ini saya pernah, oh ini saya tidak, gitu ya. Jadi untuk sensasi begini itu nggak apa-apa. Yang penting kalian, yang penting ini ya, untuk yang komen ini ya, jangan sampai apa itu salah makan, telat makan, itu sangat berpengaruh ya. Pokoknya itulah, minumnya air putih hangat itu yang saya sampaikan. Kalian harus tahu, oh ya nggak cuma nonton aja tapi nggak diterapin ya, salah ya. Gini sebenarnya, kalau kalian misal masih saya udah mantang tapi masih gini, ya memang gitu, itu ada prosesnya. Tidak langsung kalian mantang seminggu 2 minggu langsung hilang, enggak. Itu sampai berbulan-bulan saat kalian pantang terus. Apa-apa yang tidak boleh jangan dimakan. Apa-apa yang tidak cocok di tubuh kalian atau di lambung kalian itu jangan dimakan, itu ya. Dan minumnya air putih hangat tok, sudah itu aja ya. Kalau kalian mungkin lemas, makan buah-buahan seperti pepaya, pisang, semangka, itu nggak apa-apa, melon ya. Dan terapi obat atau herbal gitu ya, itu terus terapi, yang namanya terapi itu terus sampai sembuh ya. Dan pastikan kalau herbal atau obat itu cocok di kalian, atau vitamin atau apalah, terserah kalian, yang penting cocok di kalian, ada perkembangannya. Nah itu yang susah ya, nyari obat atau herbal yang cocok itu saya juga pernah begitu, nyari, kita coba 1 bulan 2 bulan gimana, nanti kalau tidak ada hasil ganti lagi gitu ya. Yang penting sabar, ikhlas, sudah jalanin lah. Oke, jadi itu saya untuk masalah perut bagian atas kanan dan kiri ya, begitu ya yang saya tahu, yang pernah saya alami ya. Dan memang itu semua bikin cemas, bukan cuma hanya di perut, di dada itu juga bikin cemas, di kepala itu juga bikin cemas, pokoknya semuanya bikin cemas, karena sensasinya memang nggak ada henti-hentinya ya, memang menyiksa gitu ya. Oke, jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.